Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat untuk kita semua selalu diberikan keberkahan setiap harinya dan juga kesehatan, dan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kalian masih bisa mengikuti perkuliahan daring mata kuliah instrumentasi dan media reagensia dengan topik pembahasan mengenai tentang prinsip POCT, ELISA Reader, dan Minividas. Oke, bagaimana kabarnya mahasiswa? Semoga selalu sehat selalu dan juga semangat setiap harinya, walaupun belum bisa bertemu perkuliahan secara langsung. Insya Allah dengan perkuliahan dengan daring ini, dengan mendengar suara saya ataupun nanti bisa bertanya di bagian perkuliahan classroom yang sudah kita tentukan, itu sedikit mengobati rasa kangen yang lama tidak bertemu dengan teman-teman juga, yang selama ini kita bertemunya secara langsung, tapi 4 bulan ini karena adanya pandemi sehingga kita harus bertemu secara secara online ya, melalui daring, perkuliahan daring. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Insya Allah semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dan insya Allah bisa memberikan kemanfaatannya kepada masyarakat luas dengan cara membagikan dan berbagi dengan cara diskusi antar kawan sebelum ujian dan juga setelah ujian nantinya. Oke, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai, insya Allah selalu diijabahi semua yang kita inginkan, dan semoga apa yang telah kita cita-citakan dapat tercapai nantinya. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang prinsip POCT, ELISA Reader, dan Minividas. Walaupun ya memang perkuliahan daring ini memang lebih mengedepankan kepada teoritik gitu ya. Sedangkan kalian nanti akan banyak berkecimpung di dunia praktikal gitu. Jadi nanti saya harapkan teori ini bisa kalian aplikasikan dengan baik ketika kalian nantinya bekerja, memakai alat-alat yang tentu membutuhkan beberapa pemikiran baru dan juga pembelajaran baru, sehingga kalian bisa mengaplikasikan dari teori ke praktikan. Kalau berdasarkan dari surah Quran Al-Jathiyah 45 13, artinya adalah, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi di dalam Quran pun sudah terdapat peringatan dan juga isyarat tentunya bahwa ketika kita belajar, ketika kita termasuk kepada kaum-kaum yang berpikir, maka akan ada maka kalian akan mengerti bagaimana sesungguhnya bumi ini diciptakan, lalu bagaimana apa yang telah diberikan bumi dan langit kepada diri kalian, dan bagaimana kalian harus bisa bersyukur atas semua rahmat yang telah diberikan kepada kalian, termasuk ilmu pada pagi hari ini. Nah, learning capture-nya adalah kita akan mempelajari tentang prinsip penggunaan POCT, ELISA Reader, dengan Minividas. Sebenarnya ini hanya mengulang saja ya, sebelumnya mungkin sudah pernah, atau nanti kalian mungkin kalau mau melihat cara kerjanya nanti juga saya lampirkan cara beberapa POCT yang terlampir di dalam YouTube terkait penggunaannya. Nah, what is POCT? POCT adalah analytical test performed outside the laboratory by healthcare provider. Jadi POCT itu singkatan dari nama Point of Care Testing. Jadi di mana adalah alat-alat yang bisa digunakan dengan pendekatan pasien lebih dekat itu. Maksudnya gini, alatnya ini bisa digunakan langsung kepada pasien yang sedang mengalami perawatan di
tempat-tempat perawatan di rumah sakit, misalnya di bed rumah sakit itu langsung kita bisa mengujikan langsung, hasilnya cepat, kita bisa lebih efektif juga, langsung tahu hasilnya di situ gitu. Jadi memang arahnya point of care testing. Walaupun sebenarnya point of care testing ini banyak juga yang mengartikan bahwa ini sama seperti rapid test gitu ya, mirip juga karena rapid test sendiri artinya adalah tes cepat, sama seperti point of care testing ini. Cuman bedanya ada beberapa alat yang dia sifatnya point of care testing tapi tidak rapid test gitu. Jadi dia tetap dibawa ke lab, tapi yang jelas keuntungannya adalah resiko-resiko kontaminasi dari sampel yang sudah diambil dari pasien itu sangat kecil sekali terjadi, seperti itu. Nah, tujuan dari POCT itu apa sih? Yang pertama adalah meningkatkan improve quality of patient care. Yang kedua adalah enhance efficiency of patient care, meningkatkan efisiensi. Yang jelas pertama kualitas, efisien, dan juga kenyamanan pasien dan juga dokter di sini juga meningkat, serta meningkatkan edukasi pasien. Jadi pasien juga tahu, ada obrolan, oh bagaimana sih misalnya gula darahnya, oh bagaimana sih nilai asam uratnya, oh bagaimana sih kondisi terkait dengan urinnya misalnya. Itu bisa ada kontak antara teknologi laboratorium dengan pasien, sehingga akan juga meningkatkan edukasi kepada pasien dan harus seperti apa caranya menanggulangi. Itu akan lebih intens dilakukan ketika kita bisa melakukan dengan POCT. Dan juga mengurangi adanya liability risk atau kegagalan pengambilan ataupun kesalahan lah istilahnya dalam hal pengambilan sampel, dan juga mengurangi minimalisir burden at central level. Jadi ada mengurangi resiko-resiko yang mungkin ada dari sisi pengambilan sampel pasien yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan menggunakan alat laboratorium. Di mana sih POCT ini digunakan? Yang jelas ini terutama sangat efektif ketika digunakan di alat yang dia pasiennya kan tidak perlu dia langsung dibawa harus ke laboratorium, diambil darahnya kan sangat tidak efektif gitu. Misalnya di ICU atau di emergency departemen itu memang harus malah teknologi laboratorium yang datang ke sana untuk mengambil darahnya untuk kemudian mengujikan sampelnya tersebut gitu. Dan juga unit-unit dialisis, unit-unit neonatal atau kelahiran, lalu unit-unit operasi dan lain sebagainya. Atau misalnya kejadian gempa bumi ataupun bencana alam itu juga sangat efektif ketika kita menggunakan POCT. Nah, POCT ini silakan dibaca bahwa berdasarkan WHO itu jelas dia bisa assure di sini adalah affordable, sensitive, specific, user friendly, robust, and rapid. Jadi hasilnya bisa diketahui kurang lebih 30 menit. Equipment free, deliver to this who need the test. Jadi langsung diantarkan ke orang yang butuh tesnya. The type of device doesn't define a POCT test. POCT range from simplest dipstick to sophisticated automated molecular test on portable analyzer and imaging system. Jadi POCT ini juga bisa kita kategorikan tidak hanya yang dia sifatnya stick test gitu. Yang hanya stick misalnya kehamilan atau stick glukosa, tidak hanya seperti itu, bisa juga dia sampel yang spesifik otomatis menggunakan pengujian molekuler. Itu ada yang sifatnya portable dan dia bisa dengan prinsip POCT. Outline study, jadi kita akan mempelajari juga nanti definisinya, instrumennya apa saja, prinsipnya, instrumennya, keuntungan dan kerugiannya, kalibrasinya, quality controlnya, dokumentasinya seperti apa, definisinya. Yang jelas testing ini dilakukan di luar lab. Jadi pengambilan sampel, teknik sampelnya itu dilakukan di luar lab dan selalu performanya itu disesuaikan kalau bisa dekat dengan tempat perawatan pasien tentunya. Nah, ini salah satu contohnya instrumen. Contohnya adalah ABG atau nyebutnya adalah Arterial Blood Gas Analyzer. Ini biasanya untuk mengetahui tingkat saturasi oksigen
atau tingkat karbon dioksida atau bahkan pH darah, itu kita bisa menggunakan alat ini, arterial blood gas analysis. Nah, prinsipnya untuk yang prinsip analyze blood gas ini adalah dia mengedepankan potentiometric elektroda dengan adanya special glass membrane dari pH dan Na, dan ada juga K+ dan Ca2+, special membrane with neutral carrier, dan juga adanya Cl main atau ion exchange used in Cl main membrane, dan juga ada PCO2 semi-membrane like pH with intermembrane buffer, dan juga ada PO2 atau tekanan O2 di mana dia elektroda yang dihitung sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, lalu kemudian ada juga prinsipal POCT untuk yang dia glukosa dan laktase. Jadi glukosa sendiri prosesnya pembentukan glukosa oksidase, sedangkan kalau laktase itu pembentukan laktat oksidase prosesnya, sehingga menghasilkan nanti kalau glukosa gluconolakton, kalau laktase pirufat dan H2O2. H2O2 akan dideterminasi menggunakan amperometrically dan menggunakan mangan dioxide atau karbon elektroda 350 mV. Nah, lalu yang selanjutnya ada automatic urinary analysis. Ini yang jelas adalah consist of an optical system, di mana ini ada 4 panjang gelombang yang menentukan atau dan juga pembeda sebagai photodiode peak, yang dimana filternya itu ada blue 400 sampai 510, ada green, ada red, dan ada infrared, dan juga nanti lamp illuminate light of fixed wave on red area atau area yang terbaca. Lalu kemudian ada refleksi cahaya yang balik yang kemudian akan menentukan nanti hasilnya itu seperti apa. Seperti itu sih prosesnya. Nah, ini contohnya urine analyzer, sama ya, sifatnya menggunakan deep strip juga. Jadi dimana deep stripnya itu terdiri dari beberapa konsis warna gitu, yang nanti akan kita sesuaikan dengan itu. Jadi kita dari warna itu kita tahu bahwa dia kan secara ini ya, masih secara kualitatif ya. Jadi di sini nanti perubahan warna ini yang akan menentukan bahwa urinnya itu mengandung apa gitu, berdasarkan strip principle. Jadi adanya itu tadi yang saya bahas tadi, ada glukos oksidase, yang dimana kalau di urinnya itu mengandung glukosa, maka akan terbentuk glukonik asid dan H2O2, yang dimana nanti berubah warna dari hijau menjadi warna coklat. Nah, kalau ternyata di dalam urinnya mengandung bilirubin, ya ini misalnya untuk mengetahui bilirubin positif apa enggak, atau tingkat bilirubinnya terlalu tinggi misalnya, nah itu maka akan terbentuk warna kompleks, jadi kompleks bilirubin seperti itu. Nah, kalau dia ada keton ini memang seharusnya dia tidak ada di dalam urin, karena berarti kalau misalnya dia terdapat di dalam urin, berarti istilahnya tubuh sendiri yang pertama dia kekurangan gula, dan yang kedua saking tidak adanya gula yang diubah menjadi energi, dia merubah beberapa zat lain, seperti contohnya misalnya lemak dan juga protein, yang kemudian dia terbentuk keton sendiri, dia akan terbentuk warna ungu di dalam urinnya nanti ketika diuji menggunakan strip test ini. Ketika diteteskan di deep stripnya itu nanti dicocokkan dengan kira-kira gejalanya, termasuk dia ada kebocoran apa di dalam urinnya. Lalu blood itu apabila nanti berubah warna, bahwa dia terdapat hemoglobin di sana, dan itu memang menjadi ciri tanda bahwa ada kerusakan di ginjal kita itu atau ginjal pasien, sehingga adanya itu tadi deteksi perubahan menjadi warna hijau, dari oranye menuju warna hijau. Terus ada urobilinogen itu terbentuk warnanya menjadi pink color dan urobilinogen, jadi warnanya menjadi kuning, menjadi pink.
Lalu nitrit ini nanti akan terbentuk di warna diazonium compound yang spesifik juga nanti, sehingga membawa ini berarti mengandung nitrit yang cukup tinggi juga di urinnya. Itu bisa dicek juga menggunakan urine strip principle ini. Nah, lalu selanjutnya selain ada urine strip principle, kita bisa menggunakan glucometer principle. Ini seperti alat yang mungkin di beberapa klinik-klinik kecil itu juga mengandalkan ini ya, untuk menguji apakah gula darahnya, dan ternyata memang cukup spesifik menggunakan ini. Apakah sama Pak ketika kita menggunakan uji darah sewaktu gula darah sewaktu atau gula darah puasa menggunakan tes lab, dan ternyata diujikan hampir sama, bahkan mendekati 99%, bahwa memang kalau misalnya terbukti tinggi tidak menggunakan GCU ini, rapid test ini, atau POCT yang menggunakan alat glucometer ini, maka otomatis biasanya untuk cek gulanya puasa atau sewaktu menggunakan laboratorium juga sama tinggi juga. Karena yang jelas kalau secara metabolisme kan darah sendiri memang ada di seluruh tubuh. Kita mau ngambil darah manapun saja kan, kalau dia memang tidak bisa diubah menjadi energi, otomatis dia akan terkandung cukup banyak di dalam darah kita. Nah, prosesnya adalah terjadinya di mana kok bisa sih kebaca di situ, yaitu karena adanya namanya NAD glucose dehydrogenase, yang dimana nantinya akan membentuk phenanthroline koanon yang akan terbaca itu tadi menjadi bentuk angka berapa jumlahnya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita tidak membutuhkan skill yang banyak. Jadi adanya resiko error karena technical itu sedikit berkurang dengan adanya ini, karena kan cuman masukkan di strip langsung keluar hasilnya. Quick reporting dan langsung cepat juga. Lalu jumlah sampelnya juga tidak terlalu banyak, tidak perlu mengambil satu vial, jadi cukup sedikit saja, berapa tetes saja untuk bisa dimasukkan di drip stripnya. Lalu kemudian kalau kerugiannya apa? Yang jelas ada biasanya harganya lebih mahal. Misalnya contohnya kolesterol itu harganya lebih mahal pengujiannya dibandingkan yang laboratori, walaupun dia lebih cepat gitu. Ada beberapa juga yang dia sifatnya pembeliannya juga sticknya itu juga lebih mahal, sehingga resikonya itu juga terkait dengan cost ya, gitu banyaknya. Nah, perlu nggak sih kalau alat-alat POCT atau rapid test yang tadi sempat ditunjukkan tadi dikalibrasi? Ternyata perlu. Kapan kira-kira? Nah, kalibrasi perlu dilakukan ketika si alat itu saat mau dibeli atau keluar dari pabriknya, saat sudah diinstalasi, after instalasi pertama kali, atau kalibrasi off strip before you begin to read test strip. Jadi dicek dulu stripnya ini bener nggak sih, stick urin tadi analyzer atau ini stick glucosameter tadi, itu dicek dulu dan sesuai dengan panduan dari manufacturing atau dari pabriknya. Kenapa sih kalibrasi itu penting? Jelas, kalibrasi itu penting di mana dia akan mempengaruhi, terutama kalau tadi kita melihat urine analyzer, di situ ada optical system dan fotodiode di mana ada panjang gelombang juga yang membaca sampelnya itu tadi gitu. Jadi ketika itu tidak bisa dibaca, maka perubahan warnanya nanti bisa rancu, sehingga akan menjadi beresiko yang seharusnya dia tidak ada darah misalnya di urinnya, terbaca ada darah, itu kan sangat fatal juga gitu. How to do, bagaimana melakukannya? Fix calibration strip, standards to give constant and define reflectance reading. Jadi harus menstandarisasi, punya standarisasinya, dan juga fix strip with fixed value, dipastikan bahwa strip yang ada itu dengan angkanya itu sama. Quality control, need of quality control in POCT. When design QC strategy following to be considered: high sensitive test, frequency of test, dan manufacturer grade line. Lalu untuk levelnya adalah kapan sih kita harus mengontrol kira-kira hasilnya itu sudah masih valid apa enggak, masih validitasnya masih bisa diakui apa enggak. Ketika sampel yang kita baca perharinya sekitar 1-25 sampel, berarti kita membutuhkan satu level QC, jadi setiap hari dicek. Tapi kalau misalnya sehari itu sampelnya sampai 75, berarti ada level QC-nya lebih tinggi, dua kali tapi dalam sehari ngeceknya.
Tapi kalau lebih dari 75 dalam sehari, maka menggunakan QC tingkat 2 dengan 2 kali pengujian pagi dan sore untuk menguji alatnya itu masih valid tidak hasil yang dikeluarkan. Nah, POCT itu dibagi menjadi 4 bagian atau kategori. Yang pertama adalah High Throughput Analyzer, yang dimana dia full size instrument use a point of care, seperti contohnya blood gas analyzer. Yang kedua menggunakan cartridge based instrument, contohnya HbA1c analyzer. Jadi ada cartridge-nya. Kalau nggak ada cartridge itu nggak bisa digunakan. Terus ada strip based instrument, ini contohnya itu tadi electrochemical strip, glukometer, asam urat, kolesterol, itu strip based instrument. Lalu yang terakhir ada manually read test, ini contohnya urine dipstick test, ini untuk kehamilan, itu juga berdasarkan menggunakan manual read test. Tapi ini biasanya satu garis saja. Atau bisa juga misalnya untuk uji narkoba itu juga menggunakan manual read test. High throughput analyzer. These analyzer are seen within the laboratory. Jadi di sini alatnya ini nggak dibawa kepada pasien, cuman kita punya alat khusus atau wadah khusus untuk sampel yang dimana tidak perlu pengolahan lagi. Jadi langsung dibaca menggunakan urine analyzer itu bisa, atau blood gas analyzer itu bisa, gitu. Makanya kegunaannya ini termasuk pada high throughput analyzer. Sifatnya POCT, jadi ngambil kepada pasien langsung di tempat perawatan, tapi tidak memerlukan harus pengolahan lagi, jadi lebih cepat langsung dibaca ke alatnya yang ada di laboratorium. Cartridge based instrument, ini contohnya cartridge based instrument, yaitu yang dimana untuk pembacaannya itu membutuhkan cartridge atau instrumen khusus yang dimana itu sebagai pegangannya. Ketika tidak mempunyai cartridge itu maka tidak bisa dibaca. Contohnya HbA1c analyzer atau Minividas analyzer, dimana dia punya cartridge. Ini contohnya, ini Minividas harus punya cartridge ini. Jadi harus punya cartridge ini, ya seperti ini contohnya. Harus punya cartridge ini. Jadi ketika punya cartridge ini, misalnya kita mau menguji Minividas, misalnya growth factor, atau ingin menguji sitokain misalnya terkait dengan virus misalnya, itu kita bisa beli tapi satu cartridge ini. Kalau kalian tahu cartridge itu seperti kalau yang warna di dalam tinta komputer itu loh. Itu kan kalau tintanya itu nggak diisi yang warna itu kan nggak bisa. Ini sama. Jadi kita harus beli yang mau kita uji itu apa. Kalau yang mau kita uji misalnya HbA1c misalnya, nah ini kita harus beli satu cartridge-nya ini, satu cartridge-nya, satu lembaran ini. Nah ketika itu nggak bisa dibeli, kita masukkan ke alatnya nggak bisa, harus sesuai dengan cartridge-nya yang mau kita baca itu apa. Nah, strip based instrument, quality control guideline. Jadi kalau tadi berdasarkan high throughput analyzer-nya, kalau ini berdasarkan stripnya yang kita gunakan. Ini contohnya adalah glukometer, atau ini untuk pengujian HCG yang terkait dengan hormon kehamilan ya. Tapi tetap sama, pendekatannya adalah antibody dan antigen, yang dimana kalau dia positif ya, terdeteksi adanya HCG di situ, maka akan terbentuk warna atau garis double gitu ya untuk kehamilan. Sedangkan kalau negatif dia hanya satu line saja atau satu control line. Lalu kemudian untuk manually read test itu strip fungsionalnya adalah untuk mengetahui kualitatif sifatnya, jadi negatif dan positif saja ya. Contohnya itu tadi pregnancy test, atau urine dipstick test, atau tes narkoba misalnya, untuk mengetahui ternyata iya positif narkoba, itu juga menggunakan manually read test. Nah, terus kemudian kita akan menggunakan ada alat lagi, ini sifatnya POCT, bukan POCT, ini lebih ke arah alat imunologi. Jadi alat
berbasis imunologi. Imunologi itu yang dimana kita akan pelajari adanya ikatan antara antigen dan antibodi. Nah, ini sebenarnya ELISA ini adalah alat yang cukup canggih, merupakan keterbaruan dari alat yang sebelumnya rapid test ada, atau kalau kita mungkin sambungkan dengan adanya kasus COVID sekarang ini kan ada namanya rapid test ya. Rapid test itu menguji dengan adanya membaca antigen ataupun antibodi, membaca imunoglobulin G dan imunoglobulin A yang yang terbentuk ketika pasien terbentuk antibodinya seperti itu. Nah, ini sifatnya dia konvensional, jadi dia sifatnya ada sumuran atau kita namanya well plate ya, bolongan-bolongan itu namanya well plate, yang dimana dia digunakan untuk bisa menampung sampel. Kalau total ada 96 sampel. Nah, cuman bedanya ini sebenarnya mirip dengan minividas. Kalau minividas tadi berdasarkan cartridge, kalau ini berdasarkan kita membeli antigen atau antibodi yang mau kita uji. Tapi bisa digunakannya untuk 96 sampel seperti itu. Bedanya kalau minividas itu juga sama, prinsipnya adalah menggunakan ELISA, cuman bedanya dia otomatis gitu. Jadi kita menggunakan alatnya, sampelnya tinggal kita masukkan sekali saja di situ, sudah diolah sendiri. Jadi adanya resiko kesalahan karena tekniknya itu berkurang. Kalau menggunakan ELISA ini kan sangat konvensional, kita masih menunggu 21 hari, besok dicek lagi, ada kontaminasi bakteri kadang-kadang. Nah, itu sehingga ada resiko juga di situ. Nah, definisinya adalah ELISA ini adalah berbasis antibodi dan antigen, dimana contohnya kalau antibodi ini biasanya diketahui dengan nama imunoglobulin atau IG, dimana merupakan gamma globulin protein yang ditemukan di dalam darah dan digunakan sebagai sistem imun untuk mengidentifikasi adanya benda asing seperti bakterial atau virus. Sedangkan antigen merupakan substansi yang introduce atau masuk ke dalam tubuh menstimulasi berdasarkan produksi dari antibodi. Makanya sekarang untuk rapid test, misalnya kalau COVID ya, rapid test dari COVID sendiri itu ada yang dia berbasis antigen, ada yang berbasis antibodi. Keduanya memiliki sifat kelemahan masing-masing. Kalau menggunakan antibodi, kelemahannya adalah yang jelas kalau dia masih belum sampai ke tahap pembentukan antibodi atau dia masih pada tahap penempelan kepada inang pada tubuh kita dari virusnya, itu belum terbaca. Berbeda lagi dengan antigen. Antigen itu dia memiripkan antara si antigen atau virus itu yang dibaca itu kemudian akan terikat membentuk antigennya. Tetapi ini menjadi tidak efektif ketika dia sudah masuk atau menginkubasi di dalam tubuh, sehingga kadang-kadang tidak terbaca antigennya ini. Makanya yang terbaca biasanya antibodinya. Nah, immunoassay, a laboratory technique that makes use of the binding between an antigen and its homolog antibody. Ya, ini ELISA itu singkatan dari enzim link immunoassay, ELISA immunoassay absorban. Jadi ada panjang gelombang juga yang nanti digunakan untuk membaca atau teknik untuk membaca adanya ikatan antara antigen dan antibodi ini. Jadi semakin kuat misalnya ikatannya, maka biasanya terbentuk panjang gelombangnya atau kadarnya lah istilahnya itu lebih tinggi. Berbeda dengan ketika dia tidak berikatan, itu menjadi dia lebih rendah, cenderung lebih rendah. Nah, ini ikatannya seperti ini ya, dia seperti kunci dan gembok ya istilahnya. Jadi adanya antigen binding site dari kunci dengan gemboknya. Jadi bisa antigennya berikatan dengan antibodinya. Seperti itulah prinsipnya ELISA itu. Nanti ada gambarnya berdasarkan YouTube juga, nanti silakan untuk dilihat juga untuk cara ELISA itu seperti apa. Nah, antigen ini contohnya ini. Contohnya apa yang kita menggunakan berbasis antigen? Ini contohnya adalah ini terkait pregnancy ya, dimana kita menguji menggunakan human chorionic gonadotropin hormon HCG, dimana secara normal dia diproduksi dalam sel plasenta yang ditemukan pada beberapa tipe kanker. Jadi ketika kita menggunakan ini
itu bisa mengidentifikasi kalau dia keluar langsung dari plasenta akan terbentuk warna positif, terbentuk garis 2 positif. Nah, kalau untuk antibody itu adalah an immunoglobulin a specialist immune protein yang dimana dia diproduksi mengikuti akan adanya antigen. Ketika ada antigen, jadi ada pemicunya baru dia terbentuk. Kalau tidak ada pemicunya dia tidak akan terbentuk. Oleh karena itu kadang-kadang wah rapid test tapi spesifik nggak ya Pak ya? Saya bilang 50-50, kadang-kadang bisa spesifik bisa tidak. Karena terkadang imunoglobulin ini terbentuk juga karena adanya varian-varian virus antigen yang lain. Nah, antigen sendiri itu, nah ini sifatnya adalah terbentuk mengikat antigen binding site untuk mengikat antigen di situ dengan antibodinya, sehingga nanti terbaca di dalam alat ELISA-nya itu. Nah, teknik ELISA itu ada dua, ada kompetitif ELISA dan ada sandwich ELISA, atau kita sebut juga kadang-kadang disebut direct ELISA. Kalau kompetitif ELISA itu di mana label antigen itu terikat dengan antibody primer dengan sifatnya adalah sampel antigen unlabeled. Jadi di mana intinya adalah ini yang paling mudah lah istilahnya, kalau ada antibody langsung akan ada ikatan dari antigen gitu. Seperti ini. Jadi ketika dia memang terbentuk antibody situ, ketika ada add free label antigen, dia langsung akan terikat kepada antigen binding site tadi di dalam antibodinya. Nah, ini sandwich ELISA. The ELISA plate is coated atau dilapisi dengan antibody to detect specific antigen gitu. Oleh karena itu tidak mungkin juga sih sebenarnya kalau wah saya kok sakit gatal-gatal terus kemudian terbentuk imunoglobulin, wah ini COVID nih. Enggak seperti itu juga. Mungkin bisa terbaca dengan virus coronavirus yang lain yang dia tidak COVID, misalnya SARS atau coronavirus kan banyak sekali ya. Itu bisa juga yang menimbulkan flu misalnya. Itu kan bisa juga kebaca juga gitu. Jadi spesifiknya itu spesifik antibody untuk coronavirus tapi tidak sangat spesifik untuk COVID seperti itu. Nah, ini yang sandwich ELISA. Sandwich ELISA ini dimana nanti hampir mirip sih sebenarnya, cuma bedanya di ELISA plate-nya itu dia dilapisi dengan antibody untuk langsung mendeteksi spesifik antigen. Nah, sandwich ELISA sendiri dia akan dia membutuhkan namanya enzim konjugat yang dia berfungsi untuk nantinya enzim linknya ini yang berfungsi untuk mendeteksi antibody yang akan nanti berikatan dengan antigen. Istilahnya kalau tadi kompetitif itu langsung ya, jadi berebutan. Jadi kita langsung memasang misalnya ada 10 orang wanita gitu yang mau dijodohkan dengan 10 orang laki-laki. Nah, itu berebutan. Wah, ini yang cantik dulu yang mau berikatan dengan saya misalnya seperti itu. Nah, itu yang kompetitif. Sedangkan oleh yang sandwich ini sudah disajikan bahwa oh ini pasangannya nanti satu-satu. Sudah ada enzim pengikatnya juga. Nanti otomatis nggak perlu saling memilih yang saling terikat, yang saling kuat gitu, tapi sudah dipilihkan bahwa ini nanti akan terikat dengan ini terikat dengan ini terikat dengan ini seperti itu. Nah, ini untuk yang sandwich ELISA di mana nanti ada second antibody untuk target analitnya dan ada enzimnya yang dimana nanti enzimnya itu berfungsi untuk mengikat antibody yang spesifik tentunya. Jadi tidak antibody yang sembarangan, makanya ada proses pembersihan juga atau washing. Nanti dibersihkan untuk nantinya biar bisa berikatan dengan antibody yang binding dengan yang spesifik saja. Lalu ada namanya indirect dan direct. Kalau indirect itu berarti di mana kita langsung ke dalam gambar saja biar enak. Nah, ini indirect ya. Kalau indirect itu berarti ikatannya adalah di mana ada penambahan substrat di sana sehingga nanti berikatannya menjadi lebih kuat tentunya dengan well plate-nya atau lubang-lubang sampelnya itu tadi. Nah, nanti akan disajikan dengan garis x-aksis dan y-aksis absorpsi
dan konsentrasinya berapa. Jadi nanti hampir mirip dengan spektrum sebenarnya, cuman bedanya adalah nanti panjang gelombangnya kita juga menentukan sesuai dengan kitnya itu atau cartridge-nya itu menyuruh berapa panjang gelombangnya, absorpsinya. Nanti kemudian kita tentukan konsentrasinya jadinya berapa untuk sampel tersebut gitu. Semakin dia terikat, semakin kuat, semakin dia bisa mengeliminir misalnya antigen itu tadi, maka kemungkinan dia akan peningkatannya menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ELISA versus Minividas ya, kali ini ELISA seperti ini alatnya, bentuk lubang, isinya adalah sumuran, kalau nyebutnya sumuran, jadi lubang-lubang kecil itu disebut sumuran. Ada yang isinya 96 well plate, itu hanya satu lubangnya itu hanya maksimal bisa 200 mikroliter, mikroliter. Sedangkan kalau yang isinya 24 itu bisa 1 mililiter satu lubangnya, tapi hanya 24 lubang. Nah, ini yang Vidas. Bedanya kalau Vidas itu dia menggunakan cartridge seperti ini, kita tinggal mengeluarkan cartridge-nya saja, terus memasukkan di sini, sampelnya tinggal disuntikkan di sana, udah selesai, langsung ketemu hasilnya berapa. Nah, sedangkan kalau yang ELISA, seperti kalau kita melihat alat tadi, ini ada prosesnya, nanti akan saya jelaskan di dalam, saya contohkan di beberapa YouTube gambar ya, dimana dia kalau ELISA sendiri ini dia akan harus ada dibersihkan dulu, ditambahkan makanya ada namanya ELISA indirect ya, jadi ditambahkan substrat untuk mengikat lebih kuat, ditambahkan antigen bindingnya, melapisi antibodi di sana, itu dibutuhkan juga, sehingga ada resiko juga kesalahan atau kekurangan dari penggunaan ELISA adalah kecermatan dari tekniknya. Contohnya yang ELISA. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Walaupun kok mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ada pertanyaan, silakan bertanya. Intinya itu nanti insya Allah ketika akan ujian akan ada beberapa pengantar agar memudahkan kalian dalam mengerjakan ujian gitu ya. Mungkin itu saja yang jelas, mungkin karena alatnya saya yakin banyak sekali, saya nanti berikan juga contoh-contoh cara penggunaannya agar kalian tidak bingung dalam penggunaannya. Oke, gitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kita semua.